Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, ada sukacita saudaraku, haleluya. Puji Tuhan ya. Meskipun hari ini Car Free Day dibuka oleh gubernur ya, tetapi bukan berarti kondisi sudah pulih normal. Kemarin saya mendengar berita yang kurang enak ya, sahabat saya seorang majelis gereja di Bogor, kawan kami di kantor ya, dia harus dirawat di rumah sakit karena dia terinfeksi oleh virus COVID-19. Saudaraku, meskipun menurut pengakuan dia ada di rumah, ya tidak berkeliaran, mungkin entah bagaimana itu terjadi. Kami menguatkan dia bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kesembuhan. Jadi saudaraku, kalau kita hari ini masih harus disiplin ya, itu untuk kebaikan kita semua ya. Yang paling tidak disiplin tadi ibadah jam 9 ya. Ada gerombolan anak-anak muda yang penuh sukacita karena ketemu dengan temannya ya. Saking senengnya sampai lupa jarak. Dan ya harus diingatkan, sebab kalau tidak gara-gara seperti itu nanti ibadah kita ditutup lagi karena kita melanggar protokol kesehatan, kemudian kita semua menjadi rugi ya. Mari, mumpung sudah diperbolehkan beribadah, kita juga terus menjaga protokol kesehatan dengan penuh bijaksana ya. Terima kasih, puji Tuhan. Saudaraku, lagu tadi sungguh indah ya. Hidup kita menjadi bukti kuasa Allah ada. Kalau kita sebagai anak Tuhan mengalami masalah, tadi pagi sudah dikhotbahkan oleh Bapak Hoki, itu adalah wajar karena kita hidup di tengah dunia yang bermasalah. Yang tidak wajar kalau kita tidak tertolong. Sebab kita mempunyai Allah yang disebut penolong. Ya, jadi mengalami masalah itu wajar. Rasul Petrus bilang jangan heran, jangan terkejut. Jangan menganggap itu sebagai suatu keanehan. Yang aneh adalah kalau ada anak Tuhan mengalami masalah dan tidak tertolong. Itu baru aneh. Orang dunia juga akan mengatakan aneh. Situ kan punya Tuhan yang namanya juru selamat. Kok situ bisa nggak selamat? Situ kan punya Roh Kudus yang katanya adalah roh penolong. Kok situ nggak tertolong? Nah, orang luar juga jadi bingung. Karena mereka tahu siapa yang kita sembah. Ya saudaraku, dan untuk mengalami lagu tadi, jalannya tidak mudah. Harganya juga tidak murah. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Ya, tadi pagi sudah disampaikan oleh Bapak Hoki bahwa bagi manusia menjadi sempurna masuk kerajaan surga itu sulit banget. Iya, kalau pakai kekuatan sendiri. Tetapi Tuhan kan memerintahkan kita untuk jadi sempurna bukan oleh kekuatan kita. Tuhan memerintahkan kita jadi sempurna kan kalau hidup kita dikuasai oleh roh. Dengan roh itu kita mengalahkan daging. Karena yang membawa orang ke neraka itu daging. Dan daging itu harus ditundukkan. Dengan kekuatan daging tidak bisa. Daging sama daging itu jeruk makan jeruk, nggak bisa. Daging harus ditundukkan oleh roh. Maka kalau kita memanjakan daging kita, maka kemudian terjadi kesusahan. Coba kalau Anda makan tidak tertib, pasti nanti ada darah tinggi, kolesterol, asam urat. Ya, Tuhan memberikan kepada kita semua. Semua bisa dimakan. Tapi tidak semua mendatangkan manfaat. Rasul Paulus berkata begitu. Pohon kehidupan tidak diberi pagar oleh Tuhan. Tetapi manusia diberi hikmat untuk berpikir. Untuk menimbang. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Lalu manusia memutuskan pilihan-pilihannya. Ya saudaraku, haleluya. Nah, salah satu yang kita boleh pilih dan itu akan membedakan hidup kita adalah kalau roh Allah itu bukan hanya memenuhi kita, tapi berkarya dalam hidup kita. Saudaraku, judul dari firman Tuhan pada sore hari ini adalah generasi yang diurapi, ya, ada api di dalamnya. Kalau Anda hidup sehari-hari tanpa api dan dengan api, pasti beda jauh. Beda jauh.
Ya, anak Tuhan yang di dalamnya ada api atau tidak ada api beda jauh. Yang membedakan bukan gerejanya, bukan KTP status agamanya, tapi yang membedakan adalah pengalaman hidupnya. Cerita hidupnya akan beda jauh. Ya, saudaraku, kita maju. Di dalam setiap generasi, Tuhan selalu mempunyai hambanya. Jadi, di dalam firman Tuhan ini, kalau kita baca ya, kok bisa begini ya? Oh iya, betul ya. Ini ada di Kisah Rasul 13 ayat 36. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian, meskipun Anda ditutup masker ya, bisik-bisik saja. Tadi nyanyi pakai masker enak enggak? Enggak enak ya, kayak mau ketelan maskernya ya. Nanti maskernya dikasih saus gitu, biar enak. Mari, 2, 3. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat, lalu ia meninggal. Nah, dalam bahasa Inggris, David, after he had served his own generation, by the will of God, fell on sleep. Jadi, Daud kemudian dia meninggal. Heran, firman Tuhan di sini menyebutkan setelah itu Daud meninggal. Nah, artinya apa? Sepanjang hidupnya Daud, Tuhan bersaksi bahwa Daud telah setia melayani generasinya sesuai kehendak Tuhan. Nah, kita melihat bahwa bangsa Israel sangat beruntung punya Raja Daud. Bagaimana mereka mencapai kejayaan di masa Raja Daud memerintah. Bayangkan ya, Israel itu punya raja nanti akan banyak sekali dan tidak semua membawa kemakmuran. Bahkan ada beberapa raja yang membawa Israel tersesat. Israel harus mengalami kepahitan karena setiap dosa mendatangkan hukuman. Banyak kali di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ketika Israel menyimpang jalannya, musuh datang, kesusahan menimpa. Tapi begitu Israel bertobat, pertolongan Allah datang, Israel dibebaskan, kembali menikmati berkat. Besok lupa lagi, mereka menyeleweng lagi, menyembah Baal, menyembah dewa-dewa yang lain, malah petaka datang. Kemudian ketika mereka teriak minta tolong bertobat, nah kita melihat bahwa Daud ini saksi dari Tuhan sendiri, selama dia hidup, dia melayani generasinya sesuai kehendak Tuhan. Berkat begitu nyata dialami oleh bangsa Israel. Saudaraku, ini bukan bicara hanya bagi sebuah negara atau bangsa. Dalam sebuah keluarga pun, kalau ada orang di dalam satu keluarga yang melayani keluarga sesuai dengan kehendak Tuhan, maka keluarga itu akan keberkatan. Di dalam satu kantor, kalau ada anak Tuhan di situ, yang bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, disertai Tuhan, maka kantor itu atau departemen itu akan keberkatan. Dalam satu gereja, kalau ada jemaat yang berperan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka jemaat itu akan keberkatan. Kita lanjut ya, kita lanjutkan lagi untuk melihat hal ini. Nah, ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama, di dalam 2 Raja-Raja, di sana dikatakan pasal 2 ayat 1 sampai 15 ya. Enggak kelihatan dari sini, kealangan pilar. Ya, kalau sana terlalu kecil. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa,
baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah mereka keduanya. Kita lanjutkan ya sekalian ya saudaraku, biar utuh ceritanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandangnya dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat, aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. 14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Maka mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Ya, saudaraku, apakah Elisa menggantikan Elia? Ini pertanyaan yang penting. Apakah Elisa menggantikan Elia? Menurut saya tidak. Elisa meneruskan pelayanan Elia. Kalau Elisa menggantikan Elia, dia akan melayani generasi yang dilayani oleh Elia. Tetapi Elisa tidak melayani generasi yang dilayani oleh Elia. Elisa melayani generasi berikutnya, sebab menurut ayat yang tadi di dalam Kisah Rasul, Tuhan selalu menyediakan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang memberikan dampak, orang-orang yang berperan di dalam setiap generasi. Saudaraku, itu yang memberikan kita pengertian mengapa Elisa meminta urapan 2 kali ganda. Sebab dia tidak akan melayani ladang yang dilayani oleh Elia. Elia adalah nabi yang penuh dengan pengurapan dan kuasa yang dahsyat. Jadi urapan yang ada pada Elia itu cukup untuk melayani ladang yang dipercayakan Tuhan kepada Nabi Elia. Tetapi mengapa Nabi Elisa tidak meminta urapan persis sama dengan yang ada pada Elia? Sebab dia tahu betul bahwa dia akan melayani generasi yang berbeda, yaitu generasi berikutnya. Saudaraku, di dalam setiap pelayanan ini milik Tuhan. Pelayanan akan terus berlangsung sampai Tuhan Yesus datang. Dan dari generasi ke generasi selalu ada hamba Tuhan, selalu ada gembala, selalu ada pelayan-pelayan dari jemaat yang Tuhan gerakkan, Tuhan urapi untuk menyelenggarakan pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Di GPDI Polonia ini ada gembalanya,
Bapak Pendeta Yan Cepoki dan Ibu, ya kan, sebagai Ibu Gembala. Yang lain, apakah Bapak Gembala merekrut kita? Merekrut Bapak Hoki, merekrut Bapak Dolvi, Bapak Hans, merekrut Ibu Olvi untuk jadi WL? Tuhan yang merekrut mereka semua untuk membantu pelayanan di tempat ini. Sebab kalau, pakai contoh Ibu Olvi ya, kalau Ibu Olvi tidak tergerak, juga tidak mau. Ya kan, enggak yang lain saja, kan kira-kira begitu. Tetapi heran, ada satu dorongan di dalam diri kami untuk berkata mau, bahkan rindu, bahkan menjadi sukacita tersendiri. Bayangkan Bapak Ogi khotbah 2 kali, hari ini masih hadir. Kalau mau ngurus capek ya capek, tapi sukacita di dalam pelayanan itu mengalahkan semuanya, saudaraku. Saya mau tantang Anda semua yang hadir pada sore hari ini. Pernah nggak Anda diajak terlibat dalam pelayanan dan lebih setia, dan sampai sekarang Anda masih terus menolak? Mau sampai kapan? Mau sampai Tuhan datang Anda menolak kasih anugerah Allah itu? Terlibat di dalam pekerjaan Tuhan adalah kasih karunia. Itu suatu kehormatan yang kami semua merasa tidak layak. Tetapi oleh perkenanan Tuhan, pintu pelayanan dibuka. Saudaraku, jangan dikira kalau Anda menerima ajakan dari seseorang untuk lebih setia, untuk terlibat dalam pelayanan, itu adalah ajakan dari seorang manusia. Seseorang tidak akan melakukan itu kalau tidak digerakkan oleh Roh Allah. Sebab ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi ketika Anda diajak untuk lebih setia, untuk lebih terlibat dalam pelayanan, pintu kemurahan Allah terbuka. Tergantung kita. Nah, Elisa juga demikian. Memang Elia memanggil Elisa waktu Elisa sedang membajak ladang. Tiba-tiba ada orang datang dan melemparkan jubahnya. Bup. Elisa peka. Itu adalah panggilan. Ya, tidak ada dialog. Tidak ada proposal, tidak ada bujukan. Yang ada cuma jubah dilempar. Tetapi karena memang rohnya peka, dia tahu itu panggilan. Tapi kan sebagai manusia dia bisa menolak. Dia kan pengusaha, dia kan punya ladang, dia kan orang kaya. Dan dia punya kesibukan. Dalam hal ini saudaraku, biarlah masa pandemi ini mencelikkan mata rohani kita. Bahwa urusan dunia ini gak akan habis-habisnya kita urus. Sampai kapan? Firman Tuhan mengatakan Daud sibuk dengan urusan Tuhan. Memang dia adalah raja. Secara fisik kelihatannya itu adalah profesi dunia, tetapi dia menjalankan profesinya itu di dalam kehendak Tuhan. Jadi tidak harus kita semua ini kemudian semua sekolah Alkitab kecuali Tuhan panggil, tetapi di dalam urusan kita setiap hari, adakah kita menjalankannya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ada kesaksian nanti sampai kita meninggal, sampai Tuhan datang, sampai kita menyelesaikan hidup ini, Tuhan bersaksi selama hidup orang ini dia telah melayani sesuai kehendak Tuhan. Siapa karyawan di sini? Anda staff, Anda supervisor, Anda manajer, apakah Anda setiap hari melakukan pekerjaan Anda sesuai dengan kehendak Tuhan? Anda ibu rumah tangga, Anda bapak rumah tangga, Anda punya usaha, apakah Anda selalu ingat Tuhan ketika menjalankannya, saudaraku? Jadi hidup ini tidak untuk dibelah-belah. Pada satu saat kita mengerjakan urusan dunia, besok kita mengerjakan urusan rohani, bukan begitu. Hidup ini satu, utuh, persembahan untuk Tuhan. Semua kesibukan kita harus kita manage, kita tata, kita kelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saudaraku, haleluya. Nah, kembali. Jadi pelayanan harus berlanjut.
Saya pernah mengatakan kepada kita semua bahwa gereja ini selalu bersih. Setiap kali Anda datang ke gereja ini selalu bersih. Ya, tidak pernah Anda duduk di kursi yang berdebu atau ada tisu di situ, bungkus permen karet apalagi. Wow, tidak ada. Pertanyaannya kan, gereja tidak bersih dengan sendirinya. Pasti ada yang membersihkan. Anda tahu nggak siapa yang membersihkan? Nggak tahu kan? Yang jelas bukan Anda. Tapi ada. Dan herannya, tidak pernah kekurangan karyawan untuk membersihkan gereja ini. Dari generasi ke generasi, ya. Mungkin Bapak Dolvi bisa ingat, dulu waktu beliau masih muda, siapa yang ngepel gereja ini? Ya, dulu, sekarang ada. Dan itu tidak pernah putus. Mengapa? Karena ini pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati pelayan-pelayan, baik yang kelihatan di mimbar maupun yang tidak kelihatan, nanti semua akan terima upahnya di sorga. Haleluya. Dan kemudian pelayanan terus berjalan. Namun pertanyaannya adalah, apakah dari generasi ke generasi pelayanan itu berjalan dengan lebih baik? Apakah dari generasi ke generasi itu semakin berkualitas? Sebab kalau hanya sibuk, banyak kesibukan. Kalau hanya program gereja, kita bisa bikin program apapun. Pertanyaannya adalah, apakah kualitas kerohanian anak-anak Tuhan meningkat sesuai yang Tuhan mau? Saudaraku, jadi dalam hal ini, Elisa tidak hanya meneruskan pelayanan kenabian dari Nabi Elia. Tidak. Kalau hanya terima titel sebagai nabi, sudah, itu nanti dilempar pakai jubah Nabi Elia, kemudian dia akan menjadi Nabi Elisa. Tapi yang kalau berdoa tidak ada kuasanya. Jangankan membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit pun tidak. Jadi title ya, ada PDT, PDM, PDP, ya terima kasih. Kita diberi kesempatan oleh organisasi GPDI untuk melayani. Evangelis, WL, pemain musik, singers, puji Tuhan. Pertanyaannya kan bukan sekedar sibuk, ada kuasa nggak di dalamnya? Itu sebabnya Elisa tidak hanya mau puas dengan menerima tugas. Elisa memohon pengurapan Allah agar ketika menjalankan tugas itu berdampak. Saudaraku, pernah nggak Anda datang ke satu ibadah dan terasa kering, ya? Anda merasa punya kebutuhan, punya beban, tapi pulang juga tetap mempunyai beban, tidak lepas, tidak merasakan ada sesuatu yang menjamah hidup saudara. Ya, mungkin saja para pelayan yang bertugas pada waktu itu kurang siap, bisa. Atau pelayannya siap tapi Anda tidak siap, bisa. Tetapi intinya bahwa kita butuh urapan. Apa itu urapan? Kehadiran Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak hadir, maka tidak ada mujizat, tidak ada sesuatu yang kita nikmati dari sorga. Dan Elisa tahu betul bahwa ketika jubah Elia itu dilemparkan kepada dia sebagai tanda bahwa dia akan meneruskan pelayanan kenabian, yang dia butuhkan bukan sekedar jabatan, tetapi yang dia butuhkan adalah Allah menyertai dia. Pengurapan. Sebab kalau tidak diurapi, itu seperti Rasul Paulus bilang, ya seperti gong yang bergemerincing, yang berkumandang, berisik saja tetapi tidak membawa dampak. Haleluya. Lanjut ya saudaraku. Nah, berapa besar urapannya? Elisa sangat tahu, dia terima kasih. Dia ditunjuk untuk menjadi nabi yang meneruskan pelayanan Elia. Tapi dia butuh disertai Tuhan. Terus kemudian yang ketiga, seberapa besar penyertaan Tuhan yang dia perlu? Dan menurut Elisa, kalau penyertaan Tuhan sama persis seperti Tuhan menyertai Elia, kurang. Sebab persoalan jemaat, persoalan bangsa Israel yang akan dia layani itu lebih besar daripada persoalan jemaat, persoalan Israel pada waktu Elia bertugas. Saudaraku, banyak kali kita mendengar, tadi pagi juga sudah dikatakan, dunia ini tambah susah. Dunia ini tantangnya tambah berat, masalah bertubi-tubi, makin lama makin berat.
Kalau penyertaan Tuhan terhadap kita terlalu minim, maka kekuatan kita untuk menang tidak akan memadai. Lagu tadi menjadi terlalu muluk untuk kita nyanyikan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Masa sih? Yang benar. Memang ada kesaksiannya. Saudaraku, kalau khotbah di Polonia yang saya lihat adalah Anda semua, saya harus menyampaikan makanan orang dewasa. Makanan yang mendewasakan kita. Sudah tidak waktunya lagi kita tidak memperhatikan kadar urapan di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita merasa susah, masalah tidak selesai-selesai, rasanya kita lemah, dipermainkan oleh kehidupan, karena kita tidak punya kuasa yang cukup untuk menang. Bukan Allah kita lemah, tapi penyertaan Allah kita yang kuat tidak nyata di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa tidak nyata? Karena tidak memberi kesempatan Allah untuk nyata. Nah, kita melihat di dalam kisah tadi itu ada banyak tokoh. 1 Elia, 2 Elisa, lalu 50 nabi di sini, 50 nabi di sana, 50 nabi di sana. Saudaraku, semua mengerti bahwa Elia akan diangkat ke sorga. Semua mengerti bahwa Elia akan mengakhiri pelayanannya. Semua mengerti Elisa ditunjuk untuk menggantikannya. Tetapi yang merindukan urapan yang besar itu hanya Elisa. Yang lain hanya komentar. Yang lain hanya nonton dari jauh. Nah, kalau gereja kebanyakan penonton, gereja kebanyakan komentar, kemudian tidak ada Elisa-Elisa yang penuh urapan, yang menjadikan gereja itu menjadi dampak yang besar, dahsyat, menjadi seperti yang Tuhan mau. Saudaraku, jadi kalau kita bicara tentang Elisa, itu kita sedang bicara tentang diri kita. Maukah kita seperti Elisa? Saya mau cerita sedikit. Dulu waktu saya kecil, di GPDI Temanggung itu ada 5 tokoh. 1 Bapak Gembala, 2 Ibu Gembala, 3 ada 1 penyandang dana, orang terkaya di Temanggung pada waktu itu. Yang keempat adalah penginjil yang penuh urapan kuasa Allah. Dan yang kelima ini yang saya mau sampaikan. Seorang opa pendoa syafaat yang luar biasa. Kalau Anda bertamu ke rumahnya jam 8 pagi, dia belum selesai berdoa. Jam 9 pagi belum selesai berdoa. Jam 10 baru selesai berdoa. Mulainya jam 5 pagi. Satu opa ya, kita panggilnya Empek ya, Pek Cui Hong. Masih ingat saya, Pek Cui Hong. Itu tuh pelayanannya adalah pelayanan senyap. Di kamar doanya, setiap hari. Pendoa syafaat bagi gereja, dan dia berdoa bisa dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Saudaraku, tetapi dampak dari doa opa ini luar biasa. Gereja berkembang. Anda tahu, kemudian GPDI Temanggung itu punya 60 cabang. 60 cabang di kota kecil. Dari mana kuasa penginjilan dan kuasa mujizat yang menyertai penginjil itu adalah dari pendoa-pendoa yang model seperti ini. Oh saudaraku, kalau di Polonia ada 1 saja, apalagi lebih dari 1, jiwa-jiwa yang mau menjadi wadah dari urapan Allah, dalam pelayanan doa semacam itu, wow. Hidupku menggenapi firman-Mu menjadi kesaksian yang nyata bagi kita. Mengapa saya menceritakan 5 tokoh tadi? Memang Bapak Gembala ada, tapi bukan Bapak Gembala pendoa syafaatnya pada waktu itu. Beliau ada di dalam penggembalaan, dia mempunyai talenta sendiri, urapannya sendiri. Ibu Gembala juga demikian. Nah, artinya apa? Sebagai tubuh Kristus kita ini dipanggil untuk berperan sesuai dengan pengurapan kita masing-masing. Ada di antara kita, saya nggak bisa khotbah, fine. Saya nggak bisa pimpin pujian, nggak apa-apa. Saya nggak bisa main musik, kalau dagang musik mungkin bisa, oke. Lalu apa yang bisa Anda kontribusikan?
kayaknya saya bisa berdoa. Puji Tuhan. Doa yang seperti apa? Nah, itu menjadi pertanyaan. Ya, saudaraku, haleluya. Jadi pelayanan pasti akan terus berjalan. Tetapi kemudian yang lebih diperlukan adalah urapan. Dan kalau kita mengerti bahwa zaman tambah susah, tantangan tambah berat, maka pengurapannya kadarnya juga harus lebih. Saya tidak bisa mengajak jiwa baru untuk memahami hal ini. Mereka belum mengerti mungkin, tetapi bagi kita jiwa lama, waktunya kita untuk mengerti panggilan akhir zaman ini. Sangkakala ditiup, berita tentang kedatangan Tuhan semakin dekat, sudah diserukan. Ya, 10 anak darah yang tadinya tertidur semua, mendengar seruan itu kemudian bangkit semua. Waktunya kita bangkit, saudara. Haleluya. Nah, urapan itu dilambangkan seperti jubah Elia. Sehingga ada buku, ya kan, yang judulnya adalah Jubah Elia. Siapa yang mau mengenakannya? Jubah Elia, siapa yang mau memungutnya? Memangnya seperti apa sih dahsyatnya jubah Elia itu? Seperti apa dahsyatnya pelayanan Nabi Elia? Waduh, saudaraku, kalau Anda suka baca Alkitab, Anda pasti tahu bahwa kalau Elia bilang ke langit, kemudian dari langit akan turun api, ya, dengan luar biasa. Siapa nabi lain yang bisa menurunkan api dari langit, ya? Nabi Elia saja. Nabi Elia berdoa 3,5 tahun hujan tidak turun, dia berdoa lagi, hujan turun. Wow, satu pengurapan yang dahsyat. Dan itu bagi Elisa kurang. Bukan Elisa ini serakah, tapi Elisa ini adalah seorang pelihat. Kalau bahasa sekarang visioner, orang yang bisa melihat visi ke depan. Dia tidak menjalankan pelayanan itu rutin gitu-gitu terus. Karena Allah bergerak ke depan, Allah bergerak kepada kesempurnaan, maka gereja Polonia pun harus bergerak bersama Yesus ke depan. Kita merindukan kita berjalan bersama Tuhan. Nah, kalau Tuhan bergerak ke depan, kita statis, kemudian kita tertinggal. Kan tidak mau kalau kita bilang begini, oh 10 anak darah, 50% itu bijak, 50% itu bodoh. Kalau gitu untuk menggenapi firman Tuhan ini, maka separuh jemaat Polonia bijak, separuh jemaat Polonia bodoh. Mau? Kan nggak mau kita. Nah terus gimana? Ya Polonia bijak semua, yang bodoh gereja lain, begitu? Nggak mau juga gereja lain juga kan? Tetapi untuk menjadi bijak kan tidak dengan sendirinya, saudaraku. Kita harus mengerti kehendak Allah dan mengikutinya, itu namanya bijak. Jadi izinkan saya untuk membawa Anda kepada satu pengertian bahwa sekarang ke depan, saudaraku, kita harus ganti channel. Kita harus mengerti betul gerakan Allah. Allah sedang bergerak seperti apa dan kemana. Jadi pelayanan kaum bapak, kaum ibu, dewasa muda, pemuda, remaja, sekolah minggu, para pelayan dan pengurusnya harus lebih banyak berdoa untuk menangkap visi Tuhan. Kalau saya tanya kepada misalnya guru-guru sekolah minggu, apa sih tantangan anak sekolah minggu akhir zaman? Misalnya gitu ya. Ya harus berdoa. Tuhan, apa yang dibutuhkan tuh anak-anak sekolah minggu? Memang anaknya masih kecil-kecil, ya, tapi yang namanya dosa gak pandang umur. Pekerjaan si jahat gak pandang bulu. Ya saudaraku, ya, jadi jubah Elia ini dahsyat. Tetapi bagi Elia kurang. Sebab dia melihat tantangan pelayanan ke depan kurang, beban jemaat lebih besar. Masalah yang dihadapi jemaat lebih kompleks. Ya kan saudaraku? Hari-hari ini Anda merasa demikian kan? Cari nafkah. Tidak seperti dulu. Tiba-tiba ada perubahan mendadak seperti pandemi ini. Kita tidak sangka-sangka. Dan mari
Mungkin tidak semua bisa mengerti keadaan ya. Kita bukan pakar ekonomi, kita juga bukan pakar strategi. Tetapi memang Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi pakar ekonomi. Tuhan hanya mau kita jadi pakar firman Tuhan. Kita ngerti hati Tuhan, kita ngerti kehendak Tuhan dengan cara baca Alkitab. Dari sana kita mulai berdoa, dan memang itu saja yang Tuhan mau. Kalau Tuhan menuntut kita semua jadi dokter, profesor, ya nggak sanggup lah. Lagi pula, kalaupun kita jadi dokter, jadi profesor, kita juga belum tentu bisa menyelesaikan persoalan. Kalau persoalan itu persoalan duniawi, kita bisa. Tapi kalau itu persoalan seperti yang tadi pagi dikhotbahkan, musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, mau dokter, mau profesor, nggak mempan, saudaraku. Tapi doa yang diurapi Tuhan meskipun sederhana, tidak pandai, tidak fasih lidah, tetapi dari pribadi yang diurapi Tuhan, oh itu dahsyat. Itu dahsyat, saudaraku. Ketika Anda mengalir bersama Roh Kudus dalam doamu, engkau akan heran, tiba-tiba engkau dituntun untuk mendoakan sesuatu. Engkau memperkatakan sesuatu dan kemudian doamu itu menembus batas-batas. Membuat terobosan-terobosan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Nah, lanjutkan sedikit. Saudaraku, kalau saya boleh memberikan perumpamaan ya, di dalam stadion sepak bola itu ada ribuan orang ya. Kalau di GBK mungkin penuh sekitar berapa? 60.000? Dan itu ada pertandingan sepak bola dan di situ ada papan skor ya, yang memberitahu kita siapa yang menang, siapa yang kalah ya, skornya berapa pada saat itu. Saudaraku, yang mempengaruhi skor itu bukan yang puluhan ribu duduk di bangku penonton itu, tetapi mereka yang berjuang di lapangan hijau yang hanya 22 orang. 11 di sini, 11 di sana. Itu yang menentukan skor, yang menentukan menang dan kalah. Siapa yang paling penting di lapangan bola itu? Itu 22 orang itu. Mereka yang duduk di bangku cadangan juga hanya bisa menyemangati, tapi tidak bisa mengubah keadaan. Apalagi mereka yang duduk di bangku penonton, mau jumlahnya puluhan ribu, teriak-teriak sampai serak. Bahkan mereka begitu heboh, tetap tidak bisa mengubah skor. Karena mereka adalah statusnya penonton. Saudaraku, kalau di dalam satu gereja, kebanyakan penonton dan kurang pemain, maka skornya tidak berubah. Skor apa? Pertambahan jiwa. Skor apa? Jemaat yang tertolong. Skor apa? Yang sakit disembuhkan. Skor apa? Rumah tangga yang ditolong Tuhan dalam persoalan-persoalannya. Itu tidak akan berubah. Mari kita renungkan. Maukah kita seperti Elisa yang tidak hadir hanya sebagai penonton seperti 50 nabi tadi? Mengerti persoalan tetapi tidak mau action. Ada pepatah mengatakan, tergerak tetapi tidak bergerak. Banyak orang tergerak tapi tidak bergerak. Sedangkan yang mengubah keadaan adalah kalau seseorang bergerak. Saya tergerak untuk matiin AC, dingin banget ya. Saya lihat Anda kedinginan. Ya. Tergerak ya, kasihan jemaat pada kedinginan. Remote ada. Kalau dipencet tit gitu pasti akan terjadi perubahan. Tapi tergerak saja, tidak bergerak. Tidak terjadi perubahan. Nah, jemaat-jemaat yang dewasa, kita semua tidak cukup hanya tergerak. Kita harus mulai bergerak bagi kerajaan Allah. Keadaan sudah dekat, mendekat, semakin dekat ya. Kita diingatkan oleh khotbahnya Om Oki. Dari dulu juga ngomong gitu. Iya, tetapi ya faktanya memang makin dekat. Kalau kedatangan Tuhan sudah terjadwalkan oleh Allah Bapa, ya makin ke sana makin dekat dong. Dan urusannya masih banyak. Tuhan membutuhkan Elisa.
50 nabi-nabi itu tidak membawa dampak. Mengerti persoalan, tetapi tidak melakukan apa-apa. Hanya ngomong. Ya saudaraku, haleluya. Jadi kita lihat di situ ayatnya, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, ya. Tiap minggu datang ke gereja, ada retreat ikut jalan bersama kegiatan gereja. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan sebagai peserta. Tentu senang kalau ada retreat pesertanya banyak. Ya, ibadah yang hadir banyak. Seandainya semua mau jadi pemain utama, ya, penyembah yang sungguh-sungguh memuji Allah dengan segenap hati, bukan hanya tergerak tetapi bergerak, dan kemudian akan menjadi beda ibadah kita di Polonia. Menjadi beda, saudara. Dan ketika itu berbeda, berkatnya ya buat kita sendiri. Ketika Allah hadir, seperti waktu bait Allah ditahbiskan, ya, awan datang memenuhi bait Allah, para imam tidak sanggup berdiri untuk menyelenggarakan ibadah. Memangnya itu cuma asap doang yang datang? No, itu hadirat Allah itu disertai mujizat. Mengapa? Semua yang hadir pada waktu itu menjadi pemain utama. Bukan sekedar simpatisan, penonton, komentator, kritikus. Ya saudaraku, haleluya. Anda merasa dingin? Saya juga dingin nih di sentor AC kanan kiri ya. Nah, beberapa orang aktif di gereja, tapi tanpa pengertian. Ini arah pelayanan kemana sih? Saya nanya kepada pemain musik misalnya, Anda main musik itu visinya apa sih? Atau sekedar memenuhi jadwal, main bagus, atau Anda merindu bahwa jemaat harus bisa kontak dengan Tuhan. Jemaat harus bisa disemangati oleh musik, singers, WL, untuk bisa menyembah seperti tadi kita menyembah. Ya, haleluya. Dan kita memantau jemaat, apakah jemaat bertumbuh, apakah jemaat menikmati kontak dengan Tuhan, mengalami perubahan dalam hidup. Jangan dikira itu hanya peran pengkhotbah. Tidak, termasuk OHP. Ya, itu pun berperan penting di dalam satu ibadah. So, mari kita tidak hanya aktif, tetapi kita mengerti kehendak Tuhan apa. Berikutnya adalah, ada juga orang yang giat tanpa doa. Ya. Ini dalam rangka pandemi kita tidak ada kor. Kor pria nggak ada, kor wanita nggak ada ya. Iseng mau nanya, kalau penyanyi kor itu doa nggak sih? Agar lagu yang dinyanyikan di kor nanti benar-benar mendatangkan berkat bagi jemaat. Atau karena sudah latihan kemudian ya nyanyi, yang penting merdu. Nah, ya saudaraku, Elisa nggak mau begitu. Elisa tidak mau hanya jabatan nabi. Elisa mau dia menjalankan tugas sebagai nabi, dan itu berdampak. Kalau semua kita dalam menjalankan fungsi kita di jemaat menyadari betul bahwa bukan sekedar aktif, bukan sekedar giat, tetapi ini adalah pelayanan yang harus mendatangkan berkat, memberikan dampak kepada jemaat, maka kemudian cara Anda melayani akan jauh berbeda. Dulu waktu Pantai Kosta mula-mula, kita banyak dengar kesaksian. Orang bertobat mendengar kor. Kor sedang menyanyi, ada orang dengar lewat depan gereja. Masuk ke gereja, tobat. Luar biasa urapannya. Luar biasa. Dan kita merindu itu. Bahkan di dalam pelajaran Roh Kudus yang dari Bapak Pendeta Ahamandi, kita diberitahu bahwa Tuhan mau bekerja 2 kali lipat dari waktu Tuhan mencurahkan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Nah, kalau kita membaca Kisah Rasul, pada waktu itu begitu dahsyat, sampai bayang-bayang Petrus pun kalau kena orang sakit, orang sembuh, dan Tuhan mau bekerja 2 kali lipat dari itu. Wow! Pertanyaannya, ketika saat itu tiba, kita duduk di mana?
Kita ada di lapangan hijau sebagai pemain utama, atau kita duduk di barisan penonton. Saudaraku, 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 tertinggal, 2 orang di penggilingan gandum, 1 diangkat, 1 ditinggal, itu pasti digenapi. Separuh disebut domba, separuh disebut kambing, itu pasti digenapi. Menjadi pertanyaan, kalau saat itu tiba, kita yang mana? Saudaraku, kalau berpikir gitu, aduh rasanya ya. Para suami, mari bangkit. Anda tidak bisa bergantung pada istri. Para istri, ayo mandiri. Iman, rohanimu tidak bisa bergantung pada suami. Anak-anak yang hadir, kalian sudah mengerti firman. Maju untuk Tuhan. Kalian generasi yang akan menyambut kedatangan Tuhan. Prepare yourself. Siapkan dirimu. Dan engkau tidak bisa menggunakan urapan kami-kami. Generasi muda yang hadir pada malam ini, Anda tidak bisa menggunakan kadar urapannya Bapak Hoki, Bapak Gembala, Bapak Dolvi, Bapak Hans sebagai penatua di sini. Tidak akan cukup. Anda membutuhkan 2 kali lipat dari itu. Mengapa? Sebab generasi yang akan Anda layani memiliki tantangan yang besar. Nah, kalau sekarang ini Anda sebagai orang-orang muda tidak doyan hadirat Allah, tidak doyan urapan Allah, maka kemudian akan sangat tidak cukup untuk ke depan. Ya, saudaraku, haleluya. Boleh kreatif, tetapi apakah Tuhan hadir dalam kreativitasmu? Hari ini kita dipicu kreativitas kita ya, ibadah pakai online. Wah, haleluya. Kita pakai video, bikin ini itu, oh senang. Tapi kita tidak boleh lupa, kreativitas tidak mengubah orang. Tetapi pengurapan di dalam kreativitasmu itu yang akan menjamah setiap orang yang menikmati kreativitasmu. Ya, saudaraku, saya suka mengingatkan kepada istri saya ya, sebagai koordinator guru sekolah minggu, sekarang Ibu Olvi, oh guru-guru sekolah minggu dituntut harus kreatif, bikin alat peraga, gerakan dan lagu, tapi yang lebih penting dari itu adalah urapanmu. Kalau dibandingkan dengan dulu, guru-guru zaman dulu, guru-guru jadul, aduh, Anda jauh lebih kreatif, tetapi mereka jauh lebih efektif. Mengapa? Memang mereka tidak banyak ide, tapi mereka banyak berdoa. Saya adalah murid guru sekolah minggu, saya masih ingat siapa guru sekolah minggu saya. Dan kalau saya boleh berdiri di sini untuk melayani Anda, itu salah satu peran dari guru sekolah minggu saya. Yang mendoakan saya, yang menjemput saya ketika saya mogok nggak mau sekolah minggu, yang mau repot menggendong saya dari rumah saya ke tempat di mana sekolah minggu dilakukan, dan seterusnya dan seterusnya. Oh saudaraku, kalau nanti di dalam kekekalan saya harus berterima kasih, maka salah satu orang yang kepadanya saya berterima kasih adalah guru sekolah minggu saya. Haleluya saudaraku, biarlah ini memberikan kepada kita satu pewahyuan bahwa kita semua dipanggil untuk terlibat sebagai pemain aktif yang mengubah keadaan. Haleluya, sedikit lagi. Itu sebabnya Elisa, begitu dia melihat Elia terangkat ke sorga, Elia bilang kan, yang kamu minta itu sukar. Minta urapan 2 kali lipat itu sukar. Tapi kalau kamu bisa melihat, aku terangkat ke sorga, maka itu jadi. Tetapi kalau kamu tidak bisa melihat, maka itu tidak akan jadi. Artinya apa? Untuk menjadi wadah urapan 2 kali lipat, saudaraku, tingkat kesiapan Elisa itu harus tertentu. Saya suka memperhatikan kalau doa 10 hari untuk kepenuhan roh. Beberapa orang sangat siap. Kalau Tuhan menggerakkan hati saya untuk tumpang tangan atas orang itu, begitu tangan saya, bukan saya, ya. Begitu saya mendoakan, berat. Kenapa? Karena dia siap. Tapi ada yang betul-betul mulai dari nol. Saya nggak tahu apakah dia tidak pernah berdoa setiap hari, tetapi betul-betul nol. Terlalu jauh. Nah, kembali kepada kisah ini, Elisa melihat, waduh,
saya jadi nabi nih, meneruskan guru saya nih. Tetapi ladang yang saya harus layani lebih berat 2 kali lipat. Persoalan jemaat Israel yang harus saya layani 2 kali lipat. Lah kalau modal saya sama seperti guru saya, mana kuat? Kemudian dia bilang, guru Elia, saya perlu 2 kali lipat. Elia bilang, salah, bukan ya. Elia tidak menyalahkan permintaannya, Elia hanya bilang sukar. Jadi yang diminta Elisa itu tidak disalahkan oleh Elia. Itu permintaan yang benar. Tetapi yang dipersoalkan adalah apakah kamu siap, Elisa? Nah, tanda-tanda Elisa siap atau tidak adalah kalau kamu bisa melihat aku terangkat ke sorga, maka kemudian kamu ternyata levelmu, kesiapanmu cukup. Maka itu akan jadi. Nah, dalam kisah yang tadi kita baca, betul ketika Nabi Elia dijemput kereta berapi, lalu Elisa bilang, Bapakku, kereta berapi. Nah, itu menunjukkan bahwa dia melihat. Dan dia bisa menjelaskan dengan teliti apa yang sedang terjadi. Saudaraku, itu yang seringkali diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan bahwa mengiring Tuhan, menikmati kuasa dan pengurapan Tuhan, gak bisa dadakan. Gak bisa jadi Kristen itu tarsok-tarsok. Entar besok. Gak pernah siap untuk lawatan Tuhan, gak pernah siap untuk Tuhan hadir semakin nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku, itu kayak anak tangga. Kita bertumbuh, Tuhan bilang, kita bertumbuh sampai tingkat kedewasaan penuh. Nah, bertumbuh itu tidak bisa semalam, tiba-tiba dewasa. Artinya apa? Kesetiaan Anda sangat penting. Jadi kalau selama ini Anda sudah setia dibanding orang lain, mungkin Anda beribadah lebih sering, Anda berdoa lebih tekun, Anda baca firman lebih disiplin, saudaraku, itu tidak percuma. Itu akan menjadi dasar bagi Anda untuk mengalami lawatan Allah yang lebih lagi. Lebih lagi. Kalau kita melihat tabernakel itu tidak langsung ke ruang Maha Kudus. Ada tirai, kemudian pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Sekecil apapun langkah Anda asal bergerak maju ke arah ruang Maha Kudus, Anda mengalami kemajuan. Tapi seheboh apapun kita, tapi nongkrong di pelataran, bertahun-tahun di situ, maka kita tetap ada di pelataran. Meskipun sudah lama, tetapi sudah lama di pelataran. Bagaimana dengan orang baru yang bergerak maju? Maka kemudian terjadilah yang terkemudian menjadi yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Kan kita nggak mau menggenapi yang kedua. Terdahulu kenal Tuhan, tetapi dalam pertumbuhan rohani kita terkemudian. Sedangkan ada jiwa baru yang terkemudian kenal Tuhan, tetapi dia mengikuti langkah-langkah kemajuan rohani, dia mendahului kita. Loh, kok dia penuh Roh Kudus duluan? Padahal gua Kristen duluan. Nah, kan? Ini menjadi sesuatu yang harus kita introspeksi. Kenapa saya duluan Kristen, kok dia yang duluan penuh Roh Kudus? Saya yang duluan Kristen, kenapa dia duluan melayani Tuhan? Ini menjadi satu warning bagi kehidupan kita. Mumpung Tuhan belum datang, ayo sadar. Jangan sampai kita menggenapi yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Bagaimana dong? Yang terdahulu tetap di depan, ya. Haleluya. Saya nggak boleh ngomong semakin di depan karena itu promosinya Yamaha, sedangkan Astra jualan Honda kan. Jadi kita nggak boleh begitu ya. Semakin di depan nggak boleh, ya. Haleluya. Honda tetap yang terdepan. Haleluya. Bagian yang itu nanti dipotong ya di video ya. Habis saya lihat semuanya tegang mukanya ya. Puji Tuhan. Saudaraku, jadi menyadari hal itu, Elisa merobek jubahnya. Yang ada pada saya semua, ya kalau boleh pakai bahasa sekarang, kuliah saya, titel saya, pengalaman saya, bisnis saya, aset-aset saya, gak bisa. Kalau saya seorang bisnismen, maka kuliah-kuliah saya berguna. Kalau saya seorang bisnismen, maka kemudian pengalaman saya berguna.
Tapi sekarang saya dipanggil sebagai pelayan. Saya dipanggil sebagai nabi. Nabi nggak butuh S1, S2, S3. Nabi butuh urapan. Mari saudaraku, bersyukur kepada Tuhan kalau kita diizinkan oleh Tuhan kuliah. Saya juga sedang kuliah S2, ya kan, dan seterusnya. Bersyukur, tetapi dalam pelayanan yang kita butuhkan itu adalah jubah Elia, bukan bajunya Elisa. Dan ini memberikan kepada kita satu pengertian, begitu kita mau melayani Tuhan, robek Tuhan. Bukan saya, tetapi Engkau yang bekerja. Bukan saya Tuhan, saya hanya alat saja. Tapi mari Tuhan, biarlah aku memakai jubah Elia, pengurapan Allah. Jadi hari-hari ini saudaraku, Tuhan mencari pribadi-pribadi yang tahu diri, pribadi-pribadi yang mau merobek jubahnya. Bicara tentang tadi pagi, satu pertobatan yang sungguh sunat hati, ya kan, dikerat hatinya, bagian-bagian yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia rela untuk dipotong dan dia robek. Tuhan, yang lama, hidupku yang lama, diriku yang lama, sudah mati. Dan aku mau mengenakan yang baru. Satu jubah yang dari Tuhan. Satu jubah pengurapan. Dan ini tidak hanya berguna untuk para pelayan di gereja. Bayangkan kalau bapak-bapak rumah tangga itu merobek jubah keakuannya, kemudian mengenakan jubah pengurapan dari Allah. Maka kemudian dia akan menjadi bapak rumah tangga yang diurapi oleh Tuhan. Rumah tangga itu akan berbahagia sebab bukan tidak ada masalah, tetapi ketika masalah datang, hikmat Allah pun datang. Ketika ada peperangan roh, maka kuasa Allah pun hadir. Kemudian terjadi terobosan-terobosan, terjadi kemenangan-kemenangan. Demikian pula ibu-ibu rumah tangga, jangan dikira ya. Ayah saya dulu ya, ketika ibu saya yang melahirkan saya, kalau yang sekarang kan ibu yang baru ya. Ini ibu yang dulu yang melahirkan saya. Itu nggak bisa khotbah saudaraku. Pribadi yang sangat, ya ibu rumah tangga orang Jawa pada umumnya lah. Ya kan, ya yang sangat di belakang lah. Tetapi ayah saya selalu bersaksi, kalau bapak ini bisa melayani Tuhan sampai seperti ini, itu ibumu itu yang berdoa untuk bapak. Jadi ibu saya kalau mimpin khotbah gemeter, saudaraku, nggak kayak ibu-ibu di sini Polonia, ya, lagu belum mulai udah nyaut duluan, saking pedenya ya, intro belum selesai udah nyelonong, saking pedenya. Nah ibu saya mana bisa begitu? Ya bisanya doa, tapi ayah saya bilang seperti tadi itu. Jadi inilah gunanya jubah Elia di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau Anda adalah manajer di kantor dan Anda diurapi Tuhan, oh saudaraku, Anda akan menjadi orang penting di dalam kantor Anda, bukan karena Anda menonjolkan diri, tetapi setiap persoalan sulit yang dipercayakan kepada Anda selesai. Dan bos mana yang tidak akan kemudian mempromosikan anak buahnya yang menjadi sumber penyelesaian masalah? Itu yang Tuhan bilang, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, adalah bukan berjalan sendiri, tapi aku yang mengangkat engkau. Aku, kata Tuhan, yang menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, bukan engkau sendiri jadi begitu. Jadi kalau ada di antara kita yang malam hari ini, mohon maaf, ini agak panjang, yang menjadi karyawan yang sudah lama tidak promosi, mari kembali kepada Alkitab. Yang berjanji untuk mengangkat Anda dan saya menjadi kepala dan bukan ekor adalah Tuhan. Tuhan bilang aku. Jadi aku ini harus aktif di dalam kehidupan kita. Jadi tidak salah ya, waktu saya mengantarkan Bapak Gembala, atau saya juga pernah pergi ke rumah sakit ya, di primer itu, waktu itu masih dulu ya, ada kan di situ klinik gitu ya. Klinik gigi kalau tidak salah. Kita datang pagi-pagi. Tanya suster, sudah dokternya sudah datang? Sudah. Kemudian suster itu buka praktek dari dokter itu. Anda tahu mereka lagi ngapain? Lagi doa. Dokter dan suster-suster lagi doa. Apa heran kalau kemudian profesinya diberkati Tuhan? Kan tidak. Karena mereka setiap pagi mengawalinya dengan doa. Ya saudaraku, waktu Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ada di Babel, Tuhan mengurapi mereka dan memberikan kepada mereka kecerdasan 10 kali lipat. Akibatnya apa?
Babel diberkati selama 4 remaja sampai mereka tua ini ada di negara itu. Nah, semua dimulai dari merobek. Ya, Daniel bilang, Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego, mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri mereka dengan makanan santapan raja. Tidak mau. Hanya mau jubah Elia. Gak mau jubah raja. Dan akibatnya pengurapan Allah, kehadiran Allah menyertai mereka sepanjang umur mereka. Ya, haleluya. Nah, urapan dan tantangan ini harus mencukupi. Di dalam ayat yang ke-19 itu dikatakan bahwa di dalam Raja-Raja 19 ayat 19, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Biasanya orang membajak sawah itu dengan 1 lembu cukup. Kalau tanahnya gembur, ya, apalagi tanahnya lumpur, itu enteng. Berat sedikit 1 pasang. Nah, kenapa Elisa menggunakan 12 pasang, total 24? Karena begitu kerasnya. Jadi Elisa adalah pribadi yang gigih, pribadi yang pantang menyerah, pribadi yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Tuhan mencari, adakah di antara jemaat yang memiliki karakter cocok dengan tantangan pelayanan yang akan dihadapi. Jadi Allah tidak pernah merekrut orang malas, ya, orang yang suka excuse, ya kan, menyalahkan keadaan. Allah itu merekrut pejuang-pejuang. Dan Allah tahu bahwa di dalam setiap Anda itu ada jiwa pejuang. Dan kemudian pengurapan Allah akan cocok dengan karakter seperti ini. Karena hidup ini seperti perang, kata Ayub. Dan memang begitu, di dalam Efesus pasal 6, ini bergumul, bertempur. Jadi karakter tempur di dalam diri kita ini adalah karakter yang cocok, karena Tuhan Yesus juga diumpamakan sebagai panglima perang. Tentu anak buahnya adalah prajurit-prajurit. Saudaraku, apa yang saya maksud dengan hal ini? Bahwa mengutip yang tadi pagi, ya, bahwa masalah begitu banyak. Dalam satu ayat tadi saya hitung ada 8 masalah, ya, yang dihadapi Rasul Paulus. Tapi Paulus adalah pejuang. Dan urapan Allah menyertai pejuang. Sebab Allah adalah panglima perang. Anak sekolah minggu lebih tahu. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Dia di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kan begitu? Nanya ke siapa? Ke anak sekolah minggu. Nah, kita sudah pernah sekolah minggu. Lagu itu masih kita ingat. Yang penting sekarang kita praktek. Bahwa di dalam pergumulan hidup ini, persoalan-persoalan datang. Wake up, bangkit. Selengkap senjata Allah di dalam Efesus pasal 6 dimulai dengan berdirilah tegak. Berdirilah tegak. Saudaraku, ketika kita ingin alami seperti yang Elisa alami, menghadapi persoalan, mungkin hari ini pun ada yang sedang mengalami persoalan yang menurut Anda berat, maka Anda butuh kehadiran Tuhan. Dan ketika Tuhan mau hadir, Dia mau hadir kepada seseorang yang siap tempur. Lain kali kita akan membahas tentang hal ini, mental pejuang ini, tetapi saat ini kita sampai di sini dulu. Ya, haleluya. Tolong bantu klik, ya. Nah, pada waktu Elisa sudah memungut jubah Elia, itu kan simbol. Itu kan simbol. Kenyataannya ada nggak urapan itu menyertai Elisa? Elisa juga tidak yakin. Dalam arti Elisa juga belum tahu apakah itu sudah atau belum.
Itu sebabnya begitu jubah Elia itu jatuh dan dia pungut, salah satu cara membuktikannya adalah seperti waktu Elia menggunakan jubah itu untuk membelah sungai Yordan. Kalau itu pun terjadi di tangan Elisa, maka betul bahwa roh Elia sudah hinggap pada Elisa. Maka Elisa pakai cara yang praktis itu saja. Jubah Elia digulung, dia pukulkan ke sungai Yordan tiba-tiba terbelah dan dia bisa berjalan di tanah yang kering. Bukan hanya Elisa diyakinkan bahwa urapan Allah telah turun atasnya, tetapi nabi-nabi yang tadi menonton juga diyakinkan bahwa pelayan hamba Tuhan yang baru telah ditahbiskan. Allah ada menyertai dia. Lalu kita melihat ayat ini ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat pengurapan Allah yang terjadi di dalam diri Elisa, ya, dia dari jauh mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Apa yang kemudian terjadi? Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Ketika hamba Tuhan dalam pelayanannya itu ada tanda-tanda penyertaan Tuhan, jiwa-jiwa akan datang. Orang itu mereka tidak menyembah Elisa, mereka menyembah Allah yang menyertai Elisa dalam pengurapan itu. Saudaraku, kalau kita merindu sebagaimana Tuhan rindu, jiwa-jiwa baru dikirimkan Tuhan ke sini bukan akibat dari kelahiran, tetapi jiwa yang bertobat dari seberang, dari tempat-tempat yang lain, maka harus ada tanda roh Elia ada di tempat ini, menyertai hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya saya mau mendorong Anda untuk menyisipkan dalam doa Anda setiap hari. Doakan hamba-hamba Tuhan, siapapun yang melayani di tempat ini, agar pengurapan Allah itu nyata. Sehingga setiap jiwa yang datang berbakti boleh mengalami lawatan Tuhan. Dan Anda harus tahu juga bahwa kita semua manusia darah dan daging. Kalau tidak berdoa, tidak ada yang mendoakan dan tidak saling mendoakan, kita semua lemah. Nanti di kekekalan, Anda akan heran bahwa mungkin yang terima hadiah dari Tuhan paling besar bukan yang khotbah. Bisa jadi. Misalnya sore ini ya, saya berkhotbah. Puji Tuhan kalau khotbah saya yang saya sampaikan boleh memberkati Anda. Tapi nanti di kekekalan baru tahu bahwa ternyata saya bisa berkhotbah begini, ada yang mendoakan saya. Dari kemarin-kemarin udah doa, bahkan ada yang puasa untuk saya. Siapapun, tadi Bapak Hoki juga melayani pagi hari, mungkin ada yang berdoa puasa untuk ibadah hari ini. Saudaraku, itu semua tercatat dalam kitab kehidupanmu. Bahwa ketika engkau tidak berdiri di mimbar, tapi engkau berdoa untuk siapapun yang berdiri di mimbar, dan kemudian siapapun yang berdiri di mimbar ini boleh melayani dengan sangat baik, maka kemudian kita berbagi upah. Mungkinkah justru mahkota yang terindah diterima oleh jemaat? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena ternyata di balik kesuksesan seorang hamba Tuhan, seorang gembala, dialah yang berdoa. Oh saudaraku, biarlah ini memberikan kepada kita satu pengertian. Tuhan sedang memanggil prajurit-prajuritnya. Di akhir zaman ini, siapa yang mau memungut jubah Elia itu? Siapa yang mau mengenakannya dan tidak melepaskan lagi? Siapa yang mau mempersembahkan hidupnya, Tuhan ini aku. Hidupnya yang lama telah dirobek, Tuhan aku sudah mati. Aku mau disunat hatiku Tuhan. Aku mau hidup bagimu Tuhan. Aku tidak tahu sampai kapan aku hidup di bumi ini. Tetapi aku mau Tuhan, sepanjang hidupku yang ada ini Tuhan. Biarlah aku melayani dalam pengurapan. Bukan sekedar aktif dan giat, tetapi berdampak. Aku tidak mau jadi di barisan penonton Tuhan. Aku mau menjadi pemain utama. Aku mau Tuhan kau pakai. Apapun jenis pelayanan Tuhan, besar atau kecil, kelihatan atau tidak kelihatan, itu bukan persoalannya Tuhan. Tetapi yang ada adalah kerinduanku Tuhan untuk melayanimu. Kerinduanku Tuhan untuk berfungsi. Kerinduanku untuk bersyukur akan keselamatan yang telah kau berikan. Aku tidak mau Tuhan tinggal menganggur dan tidak berdampak. Oh saudaraku, tahukah Anda?
ketika kerinduan itu masuk ke hati Anda, itu namanya tanda-tanda Anda sedang menuju kepada kedewasaan penuh. Karena di ujung kedewasaan penuh adalah menjadi serupa dengan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kita semangat. Siapa yang mau, ya, pertama dia harus lewat Gilgal. Gilgal adalah perpisahan, berpisah dari hidup yang lama. Cukup, sudah. Kita nggak mau sentuh-sentuh lagi. Hidup yang lama, karakter kita yang lama. Kita mau pisah. Itu langkah awal untuk memungut jubah Elia. Gilgal, perpisahan. Seperti Israel diambil oleh Tuhan, berpisah dari Mesir, ya, dibatasi oleh laut, sudah nggak bisa balik lagi. Ini namanya lahir baru. Berikutnya setelah Gilgal adalah Betel. Betel adalah kehidupan sebagai rumah Allah. Tubuh ini rumah Allah. Tubuh itu rumah Tuhan. Tempat Tuhan hadir. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Yeriko. Bicara tentang hidup oleh iman. Ya, Yeriko, bagaimana tembok besar itu runtuh hanya oleh iman. Lahir baru, hidup sebagai rumah Tuhan, kemudian hidup dalam iman. Dan yang keempat ini yang paling berat adalah kita mati dan bangkit. Kita mati bagi diri sendiri, ambisi kita, keinginan-keinginan kita pribadi, agenda-agenda pribadi kita, prestasi-prestasi kita. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku alatmu, aku hambamu. Ya, seperti Maria waktu itu ketika malaikat Gabriel ya menyampaikan berita bahwa dia terpilih untuk melahirkan juru selamat. Dia bilang, jadilah padaku seperti yang kau mau. Nah, kalau hari-hari ini Anda sudah sampai level 4, setiap pagi Anda sudah mengatakan, Tuhan terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk hari ini, untuk semua kegiatan yang Engkau boleh aku kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Pakai aku Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa, sertai aku Tuhan. Maka kemudian Anda siap untuk mengenakan jubah Elia. Pada saat itu kita siap untuk dipakai Tuhan. Ya saudaraku, tidak pandang berapa lama Anda sudah jadi Kristen, tetapi komitmen untuk berjalan dari Gilgal ke Betel, ke Yeriko, dan kemudian menyeberang Yordan. Terakhir saudaraku, ini ada contoh Nabi Yesaya ketika Tuhan bertanya siapa yang akan kuutus. Kemudian Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Adakah seseorang di generasi ini yang mau memungut dan memakai jubah urapan untuk melayani generasinya? Kita di dalam rumah tangga kita, bapak-bapak, ya, kalau mau melayani keluarga ya sekarang ketika kita masih hidup. Nanti kalau kita sudah pulang, kita sudah tidak bisa melayani keluarga lagi. Nah, mau melayani dengan apa? Dengan kekuatan kita atau dengan urapan Allah? Itu pilihan. Ibu-ibu juga begitu, kalau mau melayani suami, merawat anak-anak, ya sekarang ketika masih hidup. Sebab setiap kali ibadah penghiburan selalu dikatakan oleh yang berkhotbah, waktunya sudah selesai. Mau punya niat juga sudah terlambat. Ya, kalau anak-anak mau menyenangkan orang tua, mau hormat orang tua, sekarang ketika orang tuamu masih hidup. Kalau nanti orang tuamu sudah dipanggil Tuhan, mau kasih bunga yang hebat sekalipun, ya orang tuamu sudah nggak di situ. Sekarang kalau bisa ajak orang tua jalan, makan, meskipun sederhana, ya kan? Dan kemudian itu menyenangkan. Nah, dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan urapan kuasa Allah. Jadi ingin rindu rasanya menghimbau bapak-bapak, ya, ibu-ibu, pemuda remaja yang hadir,
pada saat ini untuk lebih mendalam di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pandemi ini biarlah memberikan kita satu alarm, bangun, bangkit untuk kita berfungsi bagi kerajaan Allah. Maaf agak panjang, tetapi biarlah Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.